hidup kita ini kan seperti magnet gitu. Kita menarik apa yang satu frekuensi dengan kita. Jadi kalau frekuensi kita positif, yang ketarik masuk ke dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif semua. Yang negatif itu pasti akan mental. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Station 2. Rangkaian Listen to Kimi FM Station 2 atau Season 2 tahun ini akan ditutup dengan menghadirkan sosok yang spesial sebagai seorang ibu di Hari Ibu. Mom of Three Little Angel yang juga founder dari Blood for Life Indonesia dan Rumah Harapan Indonesia ini sangat menginspirasi untuk kita selalu berbuat kebaikan. So here is Valencia Mikeranda atau Mbak Sili. Hai Mbak Sili. Hai, seneng banget ketemu Kimi lagi. Ampun, udah berapa tahun ya? Kayaknya udah seabad deh. Seabad. Bener gak sih? Iya udah lama banget ya. Lama banget. Apa kabarnya sih Mbak Sili? Wah, kabar selalu baik ya, selalu baik karena apalagi terutama di masa pandemi kayak gini, setiap hari kita dengerin berita-berita yang menyedihkan tentang orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita masih bisa bernafas sampai saat ini tuh udah anugerah yang luar biasa gitu ya. Jadi ya sampai saat ini masih bisa keliling nolongin orang, itu juga satu anugerah yang menurut saya tak terhingga dari Allah gitu, yang masih bisa saya nikmatin sampai saat ini. Karena kan nikmatnya berbuat baik itu, nikmatnya tangan di atas, nikmatnya ngerasain bisa nolongin orang itu priceless gitu. Itu dia. Kalau ngomongin tentang masih bisa berbuat kebaikan di tengah kesulitan, itu dia hebatnya seorang Valencia Mikeranda. Listeners, itu kenapa ya saya mengundang di segmen spesial Hari Ibu ini, karena saya mengenal Mbak Sili, yang kita akrab dengan panggilan Mbak Sili ini udah lama banget, sekitar 10 tahun lebih kita kenal ya Mbak Sili. Iya ya, lama banget ya. Betul. Dari 2011 kan ya kita ya. Iya betul, dan itu zamannya saya masih labil-labilnya, baru punya anak. Iya ya Allah. Dan dulu inget banget zamannya kenal Mbak Sili adalah memang Mbak Sili adalah founder dari Blood for Life gitu kan. Nah sekarang betul. Kita sharing dulu nih Mbak Sili for our listeners. Sebetulnya tujuan awal dulu seorang Valencia Mikeranda atau Mbak Sili itu membuat Blood for Life, di mana orang-orang bisa mendonasikan darah atau donor darah ini. Gimana sih Mbak awalnya? Karena kan susah ya, setiap orang tuh kayak di-build untuk memberikan darahnya kepada orang lain. How do you do that Mbak Sili? Oh itu sesuatu yang luar biasa, sulit di awal-awal ya, karena gini. Awal ketika aku bikin Blood for Life itu sebenarnya terinspirasi dari mamaku. Mamaku kan kanker, cuci darah 2 hari sekali, cari darah tuh susah banget. Aku di rumah sakit itu kayak selalu kalau mama lagi butuh donor gitu, panik kan, dan ditawarin sama satpam, mau nggak bayar 700.000 gitu. Jadi calo-calo darah di rumah sakit itu banyak banget. Belum lagi oknum-oknum yang ada di di PMI. Saya nggak bilang semuanya ya, tapi ada beberapa oknum 1-2 yang kadang suka memanfaatkan gitu. Lalu saya mulai berpikir, kenapa sih susah banget ya cari donor, padahal kan di luar sana sebenarnya banyak yang mau mendonor, tapi mereka nggak tahu siapa yang mau dibantu. Nah di rumah sakit kami ini, saya setiap hari melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang akhirnya menangis karena keluarganya nggak ketolong, nggak dapat donor, padahal mungkin dia punya keluarga, tapi keluarganya jauh gitu. Terus saya berpikir, aduh sayang banget ini, padahal kita bisa menjembatani antara orang yang butuh darah dengan orang yang rindu untuk mendonorkan darahnya ini melalui sosial media gitu. Karena saya melihat waktu itu ya, saya bikin blog kan, blognya namanya sillystupidlife.com gitu. Nggak perlu saya ceritain sebenarnya dari blog itu
orang bisa tahu kehidupan seperti apa yang saya jalanin waktu itu. Tapi saya selalu melihat bahwa di balik setiap kekonyolan dan ketololan yang kita sering lakukan, itu ada moral of the story, ada pelajaran yang bisa kita pelajarin dari kebodohan yang sering kita lakukan sebagai manusia, dari ketidaksempurnaan kita. Dan saya menulis itu gitu, dan ternyata banyak banget yang baca. Dari blog itulah kemudian saya mulai menggulirkan ide untuk bikin gerakan Blood for Life. Berawal dari 44 orang pembaca blog saya, itu sekarang sudah menjadi 180.000 standby donor di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau dulu cari darah itu kita bisa berhari-hari ya, bisa 3 hari, bisa 4 hari, susah banget pokoknya cari darah itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah paling 2 jam ya paling lama kita sudah terhubung antara pendonor dengan calon terdonor gitu. Ketika PMI kebetulan lagi stoknya kurang atau lagi tidak ada, karena kan Indonesia ini sangat luas. Kalau kita bicara tentang PMI Jakarta, PMI Surabaya, PMI mana yang kota-kota besar, itu pendonornya sudah banyak yang lebih yang lebih aware untuk mau mendonorkan darahnya. Tapi kan di daerah banyak yang tidak mau mendonor. Jadi saya kemudian memutuskan untuk menggunakan sosial media saya untuk menggerakkan orang mau mendonorkan darah, mau membantu sesama lewat donor darah. Karena saya bilang sama semua orang, kita ini hidup bukan hanya dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, tapi apa yang kita kasih buat hati nurani kita. Nah, kita semua butuh sebenarnya untuk bisa berbuat baik buat orang lain. Tapi kan tidak semua orang punya uang, tidak semua orang punya kelebihan harta. Tapi satu hal yang semua orang punya, semua orang di dalam diri setiap orang tuh semua orang punya darah yang Allah kasih gratis ke dalam tubuh kita, yang kalau kita bagikan gak akan bikin kita miskin, gak akan bikin kita kekurangan apapun, tapi akan membuat hidup kita ini berarti buat orang lain. Karena sekantong darah kita itu berarti kita berbagi nyawa buat orang lain gitu. Dan itu aku gaungkan terus-menerus melalui semua platform aku waktu itu, sosial media aku, mulai dari blog, dari Facebook, dari Twitter, dan akhirnya mulai banyak yang tergerak dan bergabung, dan lama-kelamaan gerakan ini kemudian dapat penghargaan dari Kedutaan Besar Amerika. Terus saya kemudian diundang ke Amerika untuk sharing tentang bagaimana saya bikin Blood for Life itu di Indonesia tanpa karyawan, tanpa dana, tanpa gedung, tapi kita bisa hadir di 22 kota di seluruh Indonesia. Dan itu digerakkan oleh seorang emak-emak, emak-emak biasa yang setiap hari cuma ngobrolin tomat tewe, cabai keriting harganya berapa, hari ini kita masak apa, dan sebagainya. Jadi saya cuma pengen bilang sama semua orang di luar sana, jangan pernah menganggap perempuan itu, apalagi ibu rumah tangga itu, cuman pekerjaan yang kecil, karena dari seorang ibu rumah tangga lah justru lahir hal-hal yang luar biasa, termasuk membesarkan anak-anak menjadi masa depan bangsa gitu. Wah, itu dia ya listeners, makanya nggak salah kan menghadirkan spesial Hari Ibu ini seorang Valencia Microlanda yang menginspirasi dengan tadi kalau kita simak bahwa Mbak Silly sendiri tidak malu untuk menulis blog tentang kebodohan-kebodohan yang pernah kita lakukan sebagai manusia, karena tidak semua orang bisa menceritakan kebodohannya itu ke publik kan ya Mbak Silly, atau hal-hal yang kayaknya memalukan gitu. Ini justru menjadi berkah dengan bercerita tersebut ya Mbak Silly ya. Iya, karena kan kita harus belajar dari kebodohan kita ya. Kadang-kadang kita diizinkan untuk jatuh supaya kita belajar bahwa jatuh itu sakit, dan kita belajar berdiri lagi dan berlari lagi gitu. Dan kita belajar bahwa kalau ada batu kita jangan kesandung lagi. Dan saya pengen orang lain gak kesandung. Jadi ketika saya udah kesandung karena kebodohan saya ceritain, tahu gak saya begonya begini. Jadi orang bisa belajar dari kebodohan saya tanpa harus jatuh juga gitu. Ya, setuju. Sedangkan
Listen to Kimi FM ini Mbak Sili dari awal hadir basically kan benang merahnya adalah for support single fighter out there ya. Dan kalau kita lihat perjuangannya Mbak Sili sebagai founder atau pendiri Blood for Life juga seseorang yang berjuang sendirian awalnya untuk mencari donor darah tersebut hingga akhirnya sekarang siapa sih orang yang nggak tahu Blood for Life, thanks to you Mbak Sili sudah membuat ini. Alhamdulillah. Karena memang ini salah satu hal yang sangat bisa dibilang Mbak Sili adalah perantara Tuhan juga di dunia untuk membantu banyak orang, nyawa orang bisa dibilang dengan donor darah tersebut gitu Mbak Sili. Dan tadi kita mengutip ya kalimat Mbak Sili juga hanyalah seorang emak-emak yang ngomongin cabai keriting dan lain-lain. It's very interesting karena memang sekarang ini the power of emak-emak itu memang kita tidak bisa sepelekan listener seperti kita yang emak-emak ya tanda kutip gitu, punya anak tapi juga punya kesibukan dan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Well, di sini juga Mbak Sili sebagai founder Blood for Life dan juga mom of three little angel dengan 3 anak yang sangat hebat gitu kan. Kita sharing lagi apa kabarnya anak-anaknya Mbak Sili. Kalau aku lihat yang paling besar juga udah kuliah ya. Wah. Itu kalau saya ceritain ya, saya anak-anak ini benar-benar adalah sekolah kehidupan buat saya. Saya ngerasa kalau saya kalau nggak dititipin anak-anak ini, mungkin saya nggak menjadi seorang Sili yang sekarang gitu. Aurel itu dulu kan kalau masih ada yang mengikuti ceritanya dari dulu, anak saya yang pertama itu over anxiety, ketakutan berlebihan. Bahkan dia kalau ketemu orang, saya muntah, dia dia buang-buang air dan sebagainya gitu. Tapi dari ketakutannya itu yang saya pikir dia nggak akan mungkin bisa sendiri, dia nggak akan bisa bertahan dan akan bergantung terus sama mamanya. Sekarang dia udah sekolah ke Kanada, udah pulang dan sekarang sedang sekolah di KL, melanjutkan dia ngambil sekolah film karena dia bilang sama saya, "Ma, aku mungkin nggak bisa nolongin orang seperti mama." Karena dia kan memang lahirnya sakit-sakitan, terus lahirnya prematur, jadi badannya kecil gitu. Dia ngerasa kayak dia tuh ringkih gitu. Emang sakit-sakitan sih, sampai sekarang pun masih sakit-sakitan. Tapi dia bilang sama saya, "Aku mungkin gak bisa nolongin orang seperti mama, tapi aku pengen bikin film yang bisa menginspirasi orang untuk terus berbuat baik." Gitu. Waduh, aku bahagia banget, terharu banget. Dan dia mulai menulis novel itu umur 10 tahun. 10 tahun dan dapat penghargaan dari Duta Besar Amerika sebagai novelis pertama di Indonesia yang menulis novel dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang negara-negara yang justru belum pernah dia kunjungi, kayak ke Paris, ke Spanyol, ke Portugis, kemana yang dia bisa dapetin ceritanya itu. Aku tanya, dari mana sih kamu dapetin cerita itu? Dari Google. Jadi dia Google, dia nonton kartun dan sebagainya, lalu dia mulai merangkai cerita itu menjadi satu novel yang tebal banget dan dapat penghargaan dari Duta Besar gitu. Itu anak yang pertama. Padahal saya membesarkan dia tuh saya udah waktu itu udah mikir, aduh nggak mungkin bisa lepas dari emaknya ya, tapi ternyata dia malah justru melanglang buana sekarang. Lalu anak yang kedua itu autism, epilepsi, cenderung mencelakai dirinya sendiri dan dia berkali-kali pokoknya hampir mencelakai kita satu rumah. Dia pernah ngebakar horden, pernah tangannya dimasukin ke dalam colokan listrik dan untungnya saya ada di situ. Pas aku pegang badannya, kita berdua kejet-kejet di situ berdua. Aduh, saya udah mikir, saya mati nih. Saya berdua udah mikir kita udah berdua mati. Tapi amazingly, saya nggak pernah taruh sapu di dalam kamar saya. Tapi hari itu ada sapu di samping saya dan saya ambil sapu itu, saya pukul tangannya. Kita berdua terlepas dalam hitungan beberapa detik aja dan sampai saat ini kita baik-baik aja. That's so amazing gitu loh, kayak Tuhan itu tahu bahwa Tuhan kasih lihat bahwa
I will never let you alone gitu, kayak kamu tuh nggak berjuang sendiri. Aku menitipkan anak spesial ke dalam pelukanmu karena aku percaya kamu bisa dan kamu nggak usah takut karena aku akan selalu hadir gitu. Jadi di saat anak saya epilepsi, di saat anak saya kejang-kejang dan sebagainya, he is there gitu. Tuhan selalu hadir di situ dan sampai saat ini anak saya sekarang memang mungkin tidak bisa saya compare sama orang lain yang anak-anak lain juara kelas dan sebagainya. He is what he is gitu. Dia seperti apa adanya dia bisa menggambar, dia bisa dia bisa berkomunikasi sekarang. Dulu nggak bisa bicara sampai umur 4 tahun. Hanya dia dan Tuhan yang mengerti apa yang dia omongin. Tapi sekarang dia udah bisa ngomong dan bahkan sekarang dia udah bisa menggambar gambar yang saya pikir dulu nggak mungkin dia bisa gambar karena saraf-saraf tangannya itu kena waktu dia kena epilepsi kan. Jadi bahkan holding hand pensil aja nggak bisa. Sekarang dia bisa menggambar dan bagi saya ya sebagai orang tua, kalau kita compare anak kita sama orang lain, kita akan selalu mengeluh anak kita nggak sempurna gitu. Tapi kalau kita belajar melihat dari sisi yang lain gitu, kita melihat kelebihannya aja, mengucap syukur setiap detik untuk setiap hal kecil dari kelebihan yang dia punya, kita akan melihat bahwa ternyata jauh lebih banyak berkah yang dia terima dibanding kekurangannya dia. Itu yang membuat sampai sekarang dia masih bisa bertahan. Usianya udah 19 tahun, udah nggak kejang lagi. Dan dia bisa bahasa, dia sangat jago di bahasa, semua bahasa, ada beberapa bahasa yang dia bisa. Jadi yang lain saya udah nggak mau lihat lagi, saya nggak mau lihat kekurangannya, saya cuma mau fokus di kelebihannya saja. Nah itu anak yang kedua. Yang ketiga yang Oci itu dia kan dulu food intolerance. Jadi semuanya alergi, hanya nasi dan kentang yang dia bisa makan. Jadi hanya karbo doang. Begitu kena brokoli bisa biru-biru. Kalau kena wortel bisa muntah-muntah. Kalau kena tomat bisa diare berhari-hari sampai masuk UGD dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitulah anak itu tuh benar-benar food intolerance-nya parah banget. Sampai akhirnya saya provokasi, eliminasi dan akhirnya dia graduate. Jadi provokasi eliminasi ini fungsinya untuk membuat kekebalan alami di dalam tubuhnya sehingga dia bisa menerima jenis-jenis makanan yang dikasih. Dan itu aku lakukan, itu ada 490 jenis makanan mulai dari bumbu-bumbu sampai jenis makanan, sayuran dan sebagainya. Totalnya mungkin sekitar 490-an jenis sampai akhirnya dia dalam tanda kutip graduate dari semua alerginya. Itu kira-kira sekitar 2 sampai udah mau 3 tahun baru dia lulus dari semua alerginya. Sekarang dia bisa makan apa aja dan kecuali teman ya, dia nggak makan teman. Dan dia sekarang sudah jadi anak yang sangat tinggi IQ-nya. Sekarang dia sekolah di SMA Penabur 1. Dia cita-citanya pengen jadi dokter. Katanya pengen jadi dokter jantung karena mamanya sakit jantung. Jadi dia bilang, "Ma, pokoknya jangan mati dulu sebelum aku jadi dokter ahli jantung. Karena aku pengen ngobatin mama supaya mama bisa panjang umur, bisa terus nolongin anak-anak di Indonesia." Gitu. Jadi gitu anak-anakku sekarang, the 3 little angels itu sudah menjadi malaikat buat aku sendiri karena yang terakhir terutama ya, yang terakhir ini benar-benar seperti guardian angel buat aku dan abangnya karena dia tahu bahwa mamanya ini nolongin banyak orang, jadi dia harus jadi dokter supaya dia bisa nolongin mamanya. Dan dia udah bilang sama aku, "Mah, nanti kalau misalnya aku udah jadi dokter ahli jantung, aku aja yang nerusin Rumah Harapan. Mama senang-senang aja, peluk-pelukin anak-anak aja, biar aku aja yang jalanin," gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Okay, so ya, maksudnya ini dia ya salah satu hal yang harus kita curi ilmunya dari seorang Basili adalah kebaikan-kebaikan yang diciptakan hingga akhirnya juga kebaikan itu balik ke dirinya Basili dengan kehadiran 3 anak-anak hebat tersebut ya Basili ya. Iya betul.
Tidak semua orang bisa menerima kenyataan dengan kehadiran anak-anak yang dalam tanda kutip spesial, Mbak Sili. Banyak Iya, hal yang yes. perlu kita perjuangkan, katakanlah omongan orang apalagi gitu kan. Karena kan Iya, banyak sekali ya betul. stigma negatif kalau kita punya anak Mm-mm. yang dititipkan secara spesial. Spesial Hari Ibu hari ini juga kami ingin mensupport our listeners yang khususnya para ibu pejuang tunggal juga, single factor di luar sana yang pada akhirnya harus Iya, iya. rela nih dengan omongan-omongan negatif tersebut. Iya, iya. Apa sih yang dulu Wah, ini dilakukan yang di posisi Mbak Sili dulu banget nih lagi ngedownnya sampai sekarang bisa struggling dan survive menjadi seorang Sili seperti hari ini? Iya, aku spesial mau memberikan support buat semua single mom di luar sana. Yang paling utama sekarang ini yang kita harus lakukan adalah punya mental winner gitu, mental pemenang gitu. Karena ketika kita fokus kita punya mental orang yang kalah, kita udah kalah duluan sebelum berhadapan dengan masalah gitu. Padahal sebenarnya mungkin masalahnya masih jauh di depan. Padahal tapi karena kita udah terlalu khawatir, jadi kita kalah sama kekhawatiran kita sendiri. Musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu. Jadi yang paling pertama harus kita kalahin diri kita sendiri dulu. Aku dulu gitu. Aku pernah di titik yang merasa kenapa harus kayak kita ngerasa kenapa harus saya sih, apa salah saya, apa dosa saya, kenapa harus saya gitu. Saya fokus di kenapa-kenapanya. Terus di satu titik itu akhirnya saya kelelahan, saya masuk kamar mandi, saya jerit-jerit gitu di kamar mandi, terus tiba-tiba saya pingsan karena udah terlalu depresi ya. Saya pingsan. Begitu saya sadar, saya tertidur di bawah lantai dan anak-anak saya tuh tidur di samping saya, ikutan gitu. Tidur di samping. Terus saya langsung nangis, saya ngerasa, aduh anak-anak ini kan kalau dia bisa milih, dia gak mau lah lahir seperti kondisi yang kurang baik atau mungkin dari kondisi keluarga yang tidak baik gitu. Mereka menjadi tanggung jawab saya gitu. Saya yang harus berlari, mereka kayak kalau anak lain nih kayak mereka tuh lagi berlari di lomba lari kehidupan dan mereka berlari kencang. Sementara anak saya tuh mereka punya kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Sayalah yang harus memanggul mereka di punggung saya dan saya yang harus berlari mengejar masa depan mereka gitu. Jadi saya berpikir, kalau saya diam saja, saya hanya fokus sama diri saya sendiri. Apa kabar mereka, masa depan mereka nanti gimana? Masa depan saya udah selesai karena saya udah jadi ibu, udah nggak ada masa depan. Masa depan saya adalah masa yang sekarang ini. Tapi masa depan mereka baru dimulai gitu. Dan apa yang akan terjadi di depan mereka itu tergantung dari apa yang saya putuskan hari ini. Jadi saya yang harus kuat, saya yang harus bangkit. Saya benar-benar langsung berdiri, saya mulai cari informasi tentang anak-anak. Saya bangun mental saya dulu. Saya bangun mental saya bahwa saya ini kuat. Saya ini pemenang, saya ini spesial. Karena ketika Tuhan menciptakan anak-anak special needs, Tuhan diam sejenak, memilih nih di antara perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini, kira-kira siapa nih yang layak saya titipin anak-anak spesial gitu. Dan kalau kemudian pilihannya jatuh ke tangan saya, itu berarti Tuhan percaya bahwa saya ini sanggup. Dan sebelum dia menitipkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, Tuhan juga gak lupa menitipkan rezeki, Tuhan juga gak lupa menitipkan kekuatan, Tuhan juga gak lupa menitipkan segala-gala yang saya butuhkan untuk membesarkan anak ini. Jadi saya gak boleh takut gitu. Saya mikir gitu aja, kita harus punya nawa itu yang baik tentang Tuhan. Tuhan kita ini kan maha segala-galanya. Jadi sumbernya itu ke Tuhan aja pokoknya. Sekarang yang paling pagi ketika saya bangun pagi, yang saya pertama kali saya lakukan, nge-charge dulu. Kita aja handphone kita charge kan setiap saat.
Masa kita nggak nge-charge diri kita sendiri sama Tuhan? Tuhan itu sumber kekuatan. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada hal lain kecuali mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, kita punya segala-galanya. Itu. Jadi itu yang bikin saya kuat. Ketika saya lihat anak-anak saya melihat bahwa mereka adalah masterpiece-nya Tuhan, karya terbaiknya Tuhan. Jadi kalau mereka punya kekurangan, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak lupa menitipkan kelebihan ke anak ini, dan one day saya baru akan bisa melihat kalau saya berhenti mengeluh. Karena keluhan-keluhan kita ini yang menutupin semua berkat yang tadinya Tuhan mau kasih berbarengan dengan anak ini gitu. Tapi baru anaknya duluan turun, kita udah mengeluh, berkat-berkat yang menyusul ini nggak jadi turun karena kita udah keburu mengeluh dulu. Kita nggak percaya bahwa Tuhan kita ini dengan menjentikkan jari aja bisa merubah segalanya gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan di kepala dan di hati. Dan saya berangkat dari situ sampai akhirnya saya bisa sampai ke titik yang sekarang. Dan itu juga saya terapkan. Saya ngerasa bahwa ya Tuhan men-training saya melalui anak-anak saya untuk menjadi perempuan yang kuat. Karena Tuhan tahu suatu saat saya akan dipakai untuk melayani anak-anak yang lain di Indonesia. Nah, ketika kita diizinkan mengalami masalah, itu sebenarnya karena Tuhan punya rencana tersendiri, rencana besar dalam hidup kita yang kita belum lihat. Tapi kalau kita belajar untuk menyerahkan, ya udah kita percaya aja nih, kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kita dikasih kesempatan dulu, ngalamin masalah dulu, ngalamin training dulu. Ibaratnya kayak kita ke gym nih, angkat besi kan 5 kilo. Awal-awal gila 5 kilo ini berat banget Tuhan, ya ampun ini angkatnya susah banget. Tapi lama-lama nagih kan, ya elah ini udah ringan, mana yang 10 kilo, ambil yang 10 kilo. Ini udah lama-lama udah ringan lagi, ambil yang 20 kilo. Begitu seterusnya, hidup itu seperti itu. Jadi supaya kita kuat, kita dikasih training terus. Karena Tuhan tahu kita kuat, Tuhan tahu kita bisa. Dan Tuhan mau menaikkan kita ke level yang setingkat lebih mulia dari sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang ini ngalamin masalah, yuk bersyukurlah. Karena itu berarti kita sedang mau dinaikkan kelas lagi setingkat lebih mulia dari kemarin-kemarin gitu. Basically, it's very nice advice ya. Jadi kita merasa segala beban di hidup itu harusnya tidak boleh dikeluhi ya. Jangan takut lah. Don't be afraid with our lives gitu ya Mbak Cecilia. You are not alone. Yes. Ada malaikat-malaikat penolong yang Tuhan sediakan di samping kiri dan kananmu yang akan selalu mendampingi, menolong ketika kita jatuh, dan akan dikirimin lah pasti orang-orang baik yang akan hadir dan nolong kita. Aku ya sampai saat ini mungkin nggak kaya seperti Abu Rizal Bakri, tapi hidupku kaya dengan orang-orang baik Mbak. Aduh ampun, saya tuh kemanapun pergi rasanya selalu ada orang-orang baik yang memeluk saya dengan hangat. Saya butuh apapun selalu Tuhan sediain. Itu semua karena saya nggak pernah mengeluh. Saya selalu mengucap syukur atas hidup saya. Dan mungkin karena itulah ya, hidup kita ini kan seperti magnet gitu. Kita menarik apa yang satu frekuensi dengan kita. Jadi kalau frekuensi kita positif, yang ketarik masuk ke dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif semua. Yang negatif itu pasti akan mental, termasuk persahabatan. Orang yang tidak satu frekuensi sama kita, yang mungkin akan menyakiti kita, one day itu pasti akan mental, satu persatu akan pergi. Tapi orang-orang baik itu akan stay dan selalu akan jadi sahabat buat kita gitu. Yes, agree. Itu dia. Karena memang semua seleksi alam ya Mbak Sil. Apa yang kita perbuat itu akan balik lagi ke kita ya. Anyway, tadi Mbak Sili juga sempat bilang ya listeners, bahwa pelajaran yang didapat dengan menjadi seorang wanita pilihan Tuhan dengan titipan anak-anak ini, Little Angel, ada Aurel, ada yang kedua siapa Mbak? Andre dan Aurel, Oci. Andre dan Oci.
Adrian sebenarnya. Semua kan Aurel, Andre, Adrian. Tapi yang Oci ini karena dia lucu, mukanya kayak Up itu loh, yang main di Up. Jadi kita manggilnya Oci gitu sampai sekarang. Oke, ya dengan kembali lagi dengan keberhasilan lah ya, Mbak Silly sabar menghadapi anak-anak kandungnya gitu, merawat hingga akhirnya sekarang bisa merawat anak-anak yang membutuhkan di Rumah Harapan Indonesia. Ini juga salah satu hebat yang perlu kita menjadikan kita harus selalu berbuat kebaikan, karena yang saya perhatikan juga semua anak-anak yang hadir di Rumah Harapan Indonesia juga adalah anak-anak spesial ya Mbak Silly, semuanya tidak bisa kita kalau dengan mata batin tidak mungkin kita bisa melakukannya. Nah, Mbak Silly bisa mengumpulkan orang-orang baik juga hingga akhirnya Rumah Harapan Indonesia ini terbentuk dan anak-anak itu sekarang ada, bahkan tidak hanya di satu kota ya Mbak Silly ya. Itu sekarang ada di 5 kota Kak. Jakarta, Bandung, Semarang, Bali dan Makassar. Total anaknya sudah 1.148 anak. Amazing, 1.000 lebih ya. Wow. Oke. Nah, ini juga kita harus tahu juga kenapa sih Mbak Silly pada akhirnya membuat Rumah Harapan Indonesia, karena kan ini is not easy Mbak untuk menjalani tanggung jawab dengan anak-anak yang katakanlah juga membutuhkan uluran tangan bantuan orang-orang baik, dan mengumpulkan orang-orang baik itu kan tidak gampang kalau bukan dengan tujuan-tujuan baik juga. Seperti apa dulu Mbak Silly memulainya by the way? Iya, jadi sebenarnya awalnya gara-gara aku tuh mamaku meninggal kan. Mamaku meninggal itu pada saat dia meninggal, semua orang menceritakan betapa baiknya beliau selama beliau masih hidup. Saya mikir gini, gue kalau pulang nanti ya orang cerita nggak ya betapa baiknya gue? Kayaknya enggak deh. Aku ngerasa gila ya, nanti kalau aku mati orang masih mengingat aku nggak ya? Aku pengen ketika aku pulang nanti semua orang bisa tersentuh hatinya, karena aku pernah get in touch with them, saya bisa membuat mereka bahagia, dan yang paling utama ketika saya pulang nanti Tuhan bangga pernah menciptakan saya gitu. Nah, saya mulai berpikir, saya gak tahu berapa tahun lagi saya masih bisa hidup di dunia ini. Saya pengen sisa hidup saya ini bisa berarti buat orang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja, Mbak. Padahal saya tuh tamatan UI. Saya sudah punya jabatan yang luar biasa dengan fasilitas yang luar biasa, tapi at the end saya berpikir semua yang saya cari di dunia ini gak akan saya bawa pulang ketika saya meninggal nanti gitu. Saya pengen ketika saya pulang anak-anak saya bangga punya orang tua, punya mama seperti saya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja, lalu memulai melayani orang, termasuk Blood for Life itu kan saya lanjutin lagi kembali Blood for Life, dan saya diundang ke Amerika. Saya baru berhenti kerja loh, saya belum ngapa-ngapain, baru berhenti kerja, tahu-tahu saya dapat penghargaan dari Google Chrome Singapura sebagai pahlawan internet. Saya diundang ke Amerika. Ini terlalu banyak Tuhan, saya bilang gitu. Waktu di Amerika saya menadahkan tangan saya keluar, dan saya yang orang kampung ini yang dari benar-benar dari kampung Singapura aja belum pernah saya injak waktu itu. Tiba-tiba saya diundang ke Amerika, saya paspor aja belum punya, dan tiba-tiba saya ke sana dan saya tengadahkan tangan saya nadah salju sambil amazed gitu. Saya bilang, God, what have I done to deserve this? I don't deserve this. Saya nggak layak untuk menerima terlalu banyak gitu. Saya belum ngelakuin apa-apa, tapi Tuhan udah kasih lebih dari apa yang saya harapkan. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, karena saya percaya bahwa hidup saya akan dipelihara betul-betul sama Tuhan sejak saat itu. Karena bahkan sesuatu yang impossible buat saya bisa Tuhan bikin possible. Hanya dengan saya berjanji bahwa saya mau kasih hidup saya. Baru berjanji doang nih, Tuhan udah kasih gitu. Jadi saya pikir oke, saya pulang, saya tidak akan this is my way and I won't stop gitu. Saya tidak akan berhenti sampai saya nanti pulang ke pangkuan Bapa di surga.
saya akan kasih hidup saya buat melayani anak-anak. Jadi sampai saat ini, walaupun ada tawaran dari partai manapun berkali-kali, tahu nggak, di setiap ada pemilu gitu, saya selalu ditawarin untuk masuk ke partai-partai, tapi saya selalu bilang enggak. Sampai saya nggak ada, insya Allah saya akan terus di jalur jalur independen, karena saya pengen benar-benar murni hidup saya ini untuk melayani anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena saya sudah dititip 3 anak-anak spesial yang menurut saya menjadi sekolah kehidupan buat saya, karena Tuhan pengen saya belajar dulu menghapus air mata saya sebelum menghapus air mata orang lain gitu. Jadi saya pulang dari Amerika, saya mulai keliling ke rumah sakit, dan saya melihat di rumah sakit ternyata banyak sekali orang yang tidur di selasar rumah sakit, nggak punya keluarga, nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Jadi saya bilang, Tuhan, saya pengen punya rumah singgah buat mereka gitu. Mimpi saya waktu itu kecil banget gitu. Saya cuma pengen bikin satu kontrakan isinya 3 kamar, 1 kamar isinya bertiga. Jadi ya paling 9 orang juga saya udah bersyukur kalau bisa nolongin orang seperti itu. Tapi duit dari mana gitu. Nah, waktu saya menemukan rumah yang di Tebet itu, mereka yang punya rumah bilang sewanya 100 juta. Saya bilang, duit dari mana saya ya? Terus saya tanya ibunya, Bu, saya nggak punya uang, boleh nggak Bu? Saya bayar 1 juta dulu, sisanya saya cicil gitu. Yang punya rumah bilang, ya wes nggak apa-apa, tapi pertengahan tahun harus lunas ya. Dan kalau nggak lunas, ya duitnya saya nggak balikin gitu. Saya mikir-mikir, aduh, kalau misalnya pertengahan tahun nih, saya kan nggak kerja. Pertengahan tahun saya cuma bisa bayar sampai 30 juta. 30 juta itu duit gede banget gitu buat saya. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa bayar sampai 100 juta, ya 30 juta duit hilang, saya nggak nolongin orang, nggak dapat apa-apa. Kalau 30 juta itu saya pakai bisa buat beli tas sama sepatu kan. Aduh, jadi dari sisi manusia itu masih ada kepikiran, saya bisa pakai ke salon, saya bisa beli sepatu, beli tas, masih ada sisa gitu. Tapi balik lagi saya mikir, saya ini hidupnya nggak tahu berapa tahun lagi. Saya pengen Tuhan bangga pernah menciptakan saya. Jadi udahlah Tuhan, saya kasih duit saya atu-atunya nih 1 juta. Setelah itu terserah deh Tuhan, saya nggak lihat, saya nggak punya uangnya gitu. Tapi saya melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan kita ini Allah yang sanggup melakukan apapun yang rasanya buat kita manusia impossible, dan ternyata kejadian. Saya kemudian dapat penghargaan ini, penghargaan itu, jadi ambasador online untuk KOL ini, KOL itu, apapun yang gak pernah saya pikirkan dengan pikiran manusia tuh Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan semuanya mendatangkan uang. Jadi saya pikir gini, oh uang ini bukan untuk saya, ini bukan hak saya. Ini adalah uang yang dititipkan Tuhan untuk bayarin sewa rumah ini supaya kita bisa jadiin satu rumah singgah. Aku bayar langsung itu uangnya. Jadi nggak aku ambil, aku bayar semuanya sampai 13 kali lunas, 13 kali bayar lunas, dan akhirnya kita mulai melayani satu anak di Rumah Harapan Indonesia tuh tahun 2014. Anaknya kanker dan udah mati rasa seluruh tubuhnya, sebagian badannya tuh sering banget dimakan tikus. Jadi udah nggak, karena udah mati rasa dari pinggang ke bawah. Dan sering banget dimakan tikus, jadi kayak udah nggak ada harapan lagi gitu. Kami bawa ke Siloam Semanggi pun kita PET scan, hasilnya juga dokter bilang udah nggak mungkin lah dia apa-apain. Dia paling 8 bulan lagi hidupnya udah nggak ada gitu. Jadi aku mikir, oh my God, ini kayak pesawat ini bakalan jatuh. Tugas kita adalah mendaratkan pesawat ini supaya bisa mendarat dengan tenang. Jadi aku bilang sama timku semua, yuk kita bahagiain anak ini yuk. Saya sangat percaya bahwa happiness is the best medicine gitu. Jadi hati yang gembira itu obat yang paling mujarab. Kita bikin dia senang, mau dia makan apapun kita kasih, kita bikin senang-senang, kita bawa ke salon, kita bawa kemana. Singkat cerita 8 bulan kemudian, waktu yang dokter udah tentukan, badannya udah mulai bengkak-bengkak, kita pikirkan. Saya udah gak kuat gendong, karena saya yang gendong terus-terusan dari 15 kilo, dia udah 31 kilo. Aduh, aku bawa lagi ke rumah sakit, PET scan kan. Dok, ini saya ngelakuin kesalahan kali ya dok, ini anaknya kok jadi gede banget ya. Terus dokter bilang kita PET scan ulang deh.
di PET scan ulang. Sebenarnya nggak ada pentingnya juga karena kan udah waktunya kan gitu, tapi nggak apa-apa lah kita coba kita periksa. Di PET scan dokternya gemeteran ngasih kita hasilnya, kata dia, kalian apain anak ini? Ya takutlah kita kan, nggak diapa-apain dok, emang kenapa dok? Terus lihat aja sendiri. Begitu kita lihat hasilnya, seluruh sel-sel kankernya bersih sama sekali. Tidak ada satupun sel-sel kanker di tubuhnya. Oh my God, aku sampai what? Kita nggak pernah menyangka bahwa hal kecil yang kita lakukan itu ternyata bisa mendatangkan keajaiban. Kalau dulu saya nggak memilih untuk bikin kegiatan sosial ini, saya mungkin tidak akan melihat betapa keagungan Tuhan itu besar, luar biasa gitu. Jadi kami semua menangis dan kita semua merasa, wah luar biasa. Kita berjalan, jadi di Rumah Harapan itu ya, setelah dia itu kemudian ada banyak anak-anak yang masuk ke dalam Rumah Harapan, mostly anak-anak kanker dan anak-anak yang dengan segala macam penyakit gitu, yang berat-berat gitu. Dan ada yang datang udah dengan kondisi yang matanya berdarah, telinganya berdarah, gusinya berdarah-darah gitu, tapi bisa sembuh. Jadi kita kayak ngerasa kita berjalan dari satu keajaiban ke keajaiban yang lain because of God gitu. Jadi kemudian kita jadi merasa sebenarnya kita nggak nolongin mereka, actually we are helping, they are helping us gitu. Karena mereka lah yang menolong kita merasakan hidup kita jadi berharga, kita merasa bahagia, kita merasa sukacita, kita merasakan nikmatnya tangan di atas. Kita yang ketolong, bukan kita yang nolongin mereka gitu. Mereka mah santai-santai aja gitu. Jadi saya cuma mau bilang sama semua orang di luar sana, ketika ada kesempatan untuk nolongin orang, ayo kita tolong orang sebanyak-banyaknya. Karena itu kesempatan untuk kita bisa membuat hidup kita berharga, kita bisa membuat hidup yang kita hidupin di dunia ini yang sementara ini bisa layak untuk kita hidupin dan kita merasa hidup kita berarti gitu. Jadi kita merasa nggak sia-sia gitu hidupnya. Bahagia ya yang kita rasain ketika kita beli barang itu paling kalau barangnya rusak ya udah gitu doang. Bahagia yang kita rasain ketika kita makan enak cuman sampai di leher doang, abis itu ketelen udah masuk perut, habis itu jadi tai. Mohon maaf ya bahasanya agak kurang ajar. Tapi itu kenyataan. Tapi ketika kita nolongin orang, kita kasih waktu kita buat mereka, we feel so blessed, we feel so happy. Happy-nya tuh long lasting di hati dan it's priceless. Kalau kita berbagi makan dengan orang lain, kita melihat mereka happy, senyum, bahagia gitu, aduh kita bahagianya tuh bisa long lasting gitu. Apalagi kalau kita berbagi darah dengan orang lain, itu kita nggak cuma bikin dia happy, bahagia, kita berbagi nyawa dengan orang lain, kita berbagi nyawa dengan si penderita, dan kita berbagi harapan buat keluarganya semuanya gitu. Jadi mulai sekarang pesan saya buat semua teman-teman di luar sana, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bisa nolongin orang, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih dikasih kesempatan, mumpung kita masih bisa. Karena nanti kalau kita udah gak bisa mau nolongin orang kita udah gak bisa, yang ada kita yang ditolongin orang. Kita, orang lain nabung pahala, ya kita mau nabung apa, udah gak bisa kan gitu. Oke, buat semua moms di luar sana, especially for single mom, single fighter, siapapun, jangan posisikan diri kita sebagai orang yang kalah. Selalu ingat bahwa kita ini perempuan yang kuat, selalu tanamkan di pikiran kita, karena the power of our mind is so powerful. Jadi selalu tanamkan, setiap bangun pagi tanamkan di kepala kita, I'm strong, I'm still alive, and I'm a happy person. Dan hari ini saya memutuskan untuk bahagia, dan semua yang punya frekuensi yang sama dengan apa yang kita afirmasikan ketika kita bangun pagi, itu semua akan ketarik masuk ke dalam kehidupan kita. Starting your day with a positive mind, and you will become a strong woman. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM episode terakhir di season 2 bersama Valencia Mikeranda atau Mbak Sili. Dan selamat Hari Ibu untuk kita para ibu hebat yang kuat.
Kita ketemu lagi di Listen to Kimi FM Season 3 di tahun 2022. Stay well and stay healthy everyone. Bye-bye.